Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya nikmat. Masih dengan saya Rita. Kali ini kita akan berkreasi dengan dessert. Nah, walaupun sedang diet, kita bisa juga menikmati dessert. Nah, dessertnya apa saja? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dessert mangga ini, yang pertama ada mangga. Ini kebetulan mangga yang saya sediakan ini mangga Indramayu, tapi teman-teman boleh pakai mangga apapun, yang penting sudah matang. Berikutnya ini ada kelapa parut untuk kita jadikan santan. Terus ini ada kolang kaling. Kolang kalingnya tidak saya masak, cuma saya rendam pakai air panas tadi sekitar 10 menit, terus ditiriskan. Di sebelah sini ada ubi jalar atau ubi rambat, 2 buah ya, yang sudah saya kukus. Berikutnya ini kacang tanah sangrai yang sudah saya kupas. Dan yang terakhir ini ada chia seed, ini 1 sendok makan. Ini nanti penggunaannya kita sesuaikan, tapi ini saya siapkan 1 sendok makan. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk menu kali ini. Cara membuatnya yang pertama, yang paling bawah itu ini, yang paling bawah ubi, kita akan haluskan ubinya terlebih dahulu. Cara membuatnya yang pertama, ini ubinya nanti kita haluskan karena ini yang berada di lapisan paling bawah. Terus ini kacangnya kita haluskan. Ini sesuai selera, boleh halus ataupun kasar. Nah, nanti saya akan haluskan ini. Berikutnya chia seednya saya rendam pakai air panas. Dan ini kelapanya kita peras. Kita ngambil air perasan pertama. Terus ini kolang kalingnya saya potong dadu nanti ya. Dan mangga ini ada 2. Yang satunya kita blender tanpa menggunakan air dengan food processor ya. Terus satunya lagi kita potong-potong untuk kita jadikan topping. Kita sisihkan dulu, kita akan buat yang ubinya. Nah, sekarang kita akan haluskan ubi ini. Saya menggunakan ini saja, menghaluskan. Nah, ini ubinya sudah halus. Sekarang kita akan masukkan ke dalam tempat dessertnya. Kali ini saya akan buat dessert ini di dalam cup, enggak di dalam box. Ini bebas ya, boleh di dalam cup, boleh di dalam box juga. Nah, kita tata di bawah sini. Ini sambil diratakan. Kita atur sampai benar-benar rata, baru kita akan tambahkan nanti mangga di atas ini. Ini ubi yang sudah saya tata di cupnya. Sekarang kita akan masukkan mangga. Ini 1 buah mangga tadi yang sudah saya haluskan, tidak menggunakan air ya. Saya haluskan menggunakan food processor. Sekarang kita masukkan lagi mangga ini ke dalam cupnya. Ini mungkin tidak kita gunakan semuanya, ini disesuaikan saja. Nah, ini mangganya sudah masuk ya, jadi di bawahnya ada ubi, di atasnya ada mangga. Sekarang kita akan tambahkan kacang. Ini kacang tanah sangrai yang sudah saya haluskan juga menggunakan food processor. Kita masukkan kacangnya.
Ini kita ratakan kacangnya. Berikutnya kita akan tata kolang-kaling. Ini kolang-kaling tadi. Ini kita tata di atasnya. Berikutnya kita akan tata dengan mangga. Jadi tadi di awal saya pakai 2 mangga. 1 mangga untuk saya blender. Setengahnya lagi, yang satunya saya gunakan setengah dipotong-potong seperti ini. Ini kita tata lagi di atas ini. Potongannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini selasi yang sudah saya rendam pakai air panas, jadi sudah menggumpal seperti ini. Sekarang selasinya kita tabur aja di atas ini. Sekarang kita akan beri santan. Ini ya kelapa yang tadi yang sudah saya peras. Sekarang kita tuang dari atas. Ini sebagai pengganti susu yang biasanya digunakan susu. Teman-teman boleh pakai santan, boleh pakai susu almond. Nah, ini sudah cukup, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Dessert mangga untuk diet tanpa gula sudah siap, sudah bisa dinikmati. Nah, ini belum saya masukkan ke kulkas ya. Jadi kalau teman-teman mau dingin bisa disimpan dulu di kulkas. Tapi tanpa di kulkas pun sudah enak ini seharusnya. Kita cuman menggunakan beberapa bahan, semuanya yang real ya. Bahannya masih murni dari alam, belum diolah yang sedemikian rupa. Lapisan bawahnya ubi jalar yang dikukus. Terus lapisan kedua itu mangga yang di blender. Lapisan ketiga saya menggunakan kacang sangrai yang sudah dihaluskan. Terus ditambah dengan kolang-kaling yang saya potong dadu. Jadi mengingatkan kepada nata de coco ya. Terus saya beri mangga di atasnya, paling atas, dan chia seed. Yang terakhir kita siram dengan santan. Jadi di santan ini tanpa tambahan apapun. Ini semuanya murni rasa dari buahnya sendiri gitu ya. Kita mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari dessert mangga ini. Ini saya mau coba rasa dulu yang bagian atas ini. Nah, ini ada kolang-kaling. Nah, kolang-kaling saya juga dapat mangganya di sini. Terus kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya gurih, manis, walaupun nggak pakai gula. Manis dari mangga, manis dari santan. Santannya tadi memang kita peras sendiri. Jadi air perasan pertama yang masih kental yang kita gunakan. Makanya manis tanpa gula gitu. Ini kalau misalnya saya ambil agak lebih dalam dikit, kita dapat lebih banyak mangga. Ini smoothie mangga tadi. Mangga yang udah di blender. Jadi perpaduan mangga, kacang, santan, tambah chia seed itu rasa yang sangat gurih, manis. Saya suka. Bagi yang sedang menurunkan berat badan, ini dimakan di siang hari. Mungkin ini porsinya lumayan besar kalorinya. Jadi dimakan ini bisa untuk berdua ataupun bertiga, biar tidak terlalu banyak kalori yang diserap oleh tubuh kita.
Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pisang, ini pisang raja, saya gunakan 8 pisang raja. Terus ada selai kurma, ini selai kurmanya 1 sendok makan. Terus ada chia seed, ini untuk topping nantinya. Ini ada kacang almond, ini kacang almondnya secukupnya ya. Terus ada bubuk coklat 2 sendok makan. Ini ada kelapa, nanti akan saya blender dengan air hangat, ini secukupnya aja. Berikutnya ada 3 butir telur. Dan yang terakhir ini ada sirsa. Kira-kira jadinya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Cara membuatnya, yang pertama kita akan kupas dulu pisangnya dan kita blender. Berikutnya nanti kita akan blender telur, kurma, dan coklat, baru kita aduk semuanya dan kita kukus gitu ya. Seperti kita buat bolu yang pernah saya buat di video-video yang sebelumnya. Nanti saya tambahkan di card di atas ini ya. Nah, sekarang kita akan blender dulu pisangnya, udah saya potong-potong ini dan kita haluskan menggunakan food processor. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pindahkan dulu ke wadah yang lain sebelum kita blender atau kita kocok telur. Oke, sekarang kita akan kocok telurnya menggunakan food processor. Ini 3 telur tadi sudah saya pecahkan. Sekarang kita akan tambahkan bubuk coklat dan selai kurma. Ini saya masukkan dari atas ini aja. Sekarang saya mau masukkan selai kurma. Tadi udah saya masukkan coklat. Sekarang saya masukkan selai kurma. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Nah, sekarang akan kita aduk lagi. Oke, ini udah cukup. Udah tercampur semuanya. Sekarang kita akan masukkan ke loyang. Saya sudah siapkan 2 loyang. Di sini loyangnya yang kecil seperti ini. Ini seukuran box ya. Jadi nanti biar gampang kita masukkan ke dalam boxnya. Sengaja saya buat 2. Jadi ini untuk lapisan bawah. Ini nanti untuk lapisan atas. Sekarang kita akan tuang adonan ke dalam loyang. Setengah loyangnya saja kita isi.
Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sekarang kita akan kukus di dandang selama 30 menit. Nah, ini kita kukus sekalian berbarengan dua-duanya selama 30 menit sampai mengembang. Kita kukusnya menggunakan api sedang ya. Ini adonan pisang yang tadi sudah kita kukus selama 30 menit, ini sudah matang dan sudah saya dinginkan. Sekarang kita sudah bisa keluarkan dari loyang. Jadi kalau udah dingin tuh gampang diangkat seperti ini. Nah, tinggal kita balik loyangnya, kita taruh sini. Kita bisa buka pinggiran dari kertas rotinya seperti ini. Nah, ini wanginya wangi coklat ya, aroma coklat. Oke, sekarang satunya lagi. Nah, kalau udah dingin dia gampang diangkat, terus kita balik loyangnya, kita taruh di atasnya. Nah, kita buka ini. Dua kukusan ini, kukusan adonan pisang tadi untuk bawahan ataupun tengahnya nanti. Nah, saya akan menggunakan box seperti ini, box Mika biasa yang 1000 mili. Jadi ini karena ukurannya lebih besar, lebarnya saya akan potong seukuran box Mika ini. Nah, untuk atasnya ketinggiannya mungkin nanti ini saya akan rapikan biar lebih bagus posisinya di dalam box. Oke, berikutnya tadi sambil menunggu adonan ini matang, saya sudah blender sirsa. Jadi ini sekitar aslinya sirsanya 1 kilo. Ini sudah saya blender. Ini blendernya tidak menggunakan air karena sirsanya sendiri sudah ada kandungan airnya biar nggak terlalu lembek. Jadinya ini kayak smoothie sirsa. Nah, ini berikutnya tadi saya juga sudah blender kelapa ini, kelapa jadi kayak susu karena kita nggak menggunakan susu, tapi kita gunakan santan, santan murni yang diperas sendiri. Ini saya peras mungkin ini dapat sekitar 100 mili. Sekarang akan saya aduk dengan sirsa ya, kita tuang sedikit demi sedikit nanti sesuai kebutuhan. Yang penting jangan sampai terlalu encer. Nah, kita aduk seperti ini. Ini saya tuang lagi. Kita coba 50 mili terlebih dahulu. Ini kita aduk sampai terlarut dengan sirsanya. Nyatu ya. Santannya dengan sirsa. Jadi ini ada perpaduan manis dan asam. Manisnya dari santan, terus asamnya dari sirsa. Kan biasanya menggunakan krim kalau di dessert box pada umumnya. Kita tidak menggunakan krim, tapi kita buat smoothie sebagai pengganti krimnya. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya, tidak terlalu encer. Nah, jadi smoothie. Kita koreksi rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah terasa manis dan asam. Oke, ini udah siap. Sekarang kita potong dulu. Nih. Ini kita potong atasnya dulu ya. Kita rapikan biar merata. Nah, ini adonan cake-nya kita ratakan. Jadi teksturnya lembut. Walaupun ini nggak pakai tepung. Sekarang saya potong di sini.
karena ukuran boxnya di bawahnya kecil. Jadi kita potong seukuran boxnya. Oke. Nah, berikutnya kita coba cocokkan dulu dengan boxnya, apakah ukurannya sudah sesuai atau belum. Nah, cara gampangnya bisa ditempelkan aja seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan. Ini kita buka, terus kita masukkan ke dalam boxnya. Ini karena masih ada space, nah kita rapatkan aja. Rupanya ini masih ada space, kita bisa tambahkan sedikit space-nya di sini. Nah, kita masukkan aja. Ini sepadat-padatnya gitu. Nah, boxnya sudah padat. Pastikan pinggiran boxnya ini semuanya padat. Oke, sudah padat. Sekarang kita tuang adonan dari sirsa dan santan tadi. Kita tuang di sini. Ini sambil diratakan, kita bisa lihat di pinggir. Dari pinggirannya sudah sejajar semuanya. Pastikan merata semuanya. Oke, kalau sudah merata, sekarang kita kembali lagi ke cake yang satunya lagi. Sekarang kita akan potong cake yang kedua atau bolu yang kedua ini. Untuk atasan di atas sirsa dan santan yang tadi, kita ratakan dulu atasnya. Nah, ini sudah rata. Sekarang kita buka kertas roti yang di bawah. Berikutnya kita akan masukkan ke sini. Nah, kita padatkan sampai masuk semuanya. Ini karena di ujungnya tadi kurang rapat, jadi saya tambahkan dikit. Yang sisa di atas tadi yang saya potong yang bagian atas, saya potong ujungnya, saya masukkan kemari biar semuanya bagian ini ketutup. Oke, berikutnya paling atasnya kita tambahkan lagi sirsa dan santan yang sudah kita aduk tadi. Ini kita ratakan sampai menutupi boxnya ya. Nah, ini sudah rata atasnya. Sekarang saya akan bagi dua. Jadi ini saya silang gini aja. Saya bagi dua.
Biar sejajar, saya tarik garis saja. Oke. Nah, satu sisi saya pakai chia seed ini, satu sisinya lagi saya pakai kacang almond. Ini saya akan tabur dulu chia seed di sebelahnya, sebelah sini. Berikutnya kita akan taburkan kacang almond. Ini yang diiris-iris, sudah saya patah-patahkan jadi kecil seperti ini. Nah, kita akan tabur di sebelahnya ini. Nah, ini sudah jadi coklat dessert box-nya. Tadi kita buat dari cake-nya itu menggunakan pisang dan coklat, makanya dikatakan coklat dessert box. Nah, berikutnya yang putih ini campuran antara sirsa dan santan. Berikutnya toppingnya chia seed dan kacang almond sangrai yang diiris-iris dan saya patah-patahkan sembarang itu ya, jadi bentuknya seperti itu. Saya bagi dua, ini satu sisinya untuk chia seed, satu sisinya untuk kacang almond. Nah, saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dessert box kali ini. Nah, saya mau coba ambil bagian sudut ini biar kena ke dua-dua sisi. Saya tekan sampai bawah sampai dapat cake pisangnya. Nah, jadi saya dapat 4 hal di sini. Ada chia seed, kacang almond, ada sirsa dan kelapa, terus ada cake dari pisangnya juga. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Ini ada rasa manis. Tadi cake-nya itu memang manis karena saya tambahkan kurma ya, tambah lagi pisang. Berikutnya ada rasa asam segar lebih tepatnya dari perpaduan sirsa dan santan tadi. Jadi itu juga manis, ada perpaduan manis dan asam sirsa dan santan. Berikutnya ada gurih dari kacang almond, tambah lagi juga enak dari chia seed-nya. Jadi ini perpaduan yang manis asam. Jadi saya suka memadukan antara yang manis dengan asam atau enggak yang manis dengan pedas. Nah, ini mungkin posisinya antara manis dan asam. Jadi manisnya dari cake, terus asamnya dari sirsa. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat real food dessert box. Yang pertama ada singkong, terus ada ini ubi orange, terus ada santan murni yang diperas sendiri pakai air hangat. Terus ini ada bubuk coklat nanti sebagai topping paling atas. Terus pemanisnya saya menggunakan selai kurma. Ini selai kurmanya 5 sendok makan. Bubuk coklatnya 1 sendok makan. Dan ini 200 gram kacang tanah sangrai yang sudah saya tumbuk kasar gini ya. Nah, kalau mau lebih halus lagi atau mau lebih kasar lagi sesuai selera masing-masing. Nah, silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan real food dessert box-nya.
Nah, cara membuatnya, yang pertama kita akan kukus dulu ini singkong dan ubi berbarengan. Setelah kita kukus, nanti kita akan haluskan. Ini singkong yang sudah dikukus tadi, yang masih panas. Sekarang kita akan haluskan menggunakan food processor. Saya masukkan kemari. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan selai kurma. Lalu kita tambahkan santan. Ini 2 sendok makan aja. Biar lebih lunak. Nah, sekarang kita akan haluskan. Saya tutup dulu. Ini singkong yang sudah dihaluskan. Sekarang saya masukkan ke dalam box. Kita ratakan di sini. Nah, kita ratakan seperti ini. Kalau sudah, nanti kita akan taruh yang ubi oren di atas ini. Nah, kalau sudah, ini nanti kita tata dengan yang warna oranye. Warna oranye juga sama, kita haluskan menggunakan food processor, tambah kurma dan santan 2 sendok. Setelah yang warna putih tadi sudah rapi di bawah, sekarang yang warna oranye itu pakai ubi oranye tadi yang sudah dihaluskan, sama prosesnya seperti menghaluskan singkong. Sekarang kita tata di atas ini sampai serapi mungkin. Kalau sudah rapi, nanti kita tambahkan kacang tanah sangrai yang sudah ditumbuk kasar sampai padat ya. Singkong putih dan oranye sudah rata di boxnya. Sekarang kita masukkan kacang tanah sangrai di lapisan yang ketiga. Jadi ini kita tabur aja di sini. Nah, setelah ditabur nanti kita juga ratakan. Nah, setelah kita ratakan seperti ini, tadi ada yang lupa di bahan-bahan di awal. Sebenarnya ada pisang. Tadi lupa saya masukkan. Sekarang saya mau haluskan pisang dulu. Pisang yang dihaluskan saya akan letakkan di atas kacang ini. Saya menggunakan pisang raja sebanyak 5 pisang raja yang akan saya haluskan dan saya akan tata di atas kacang ini. Sekarang di lapisan keempat saya akan tambahkan pisang raja yang sudah dihaluskan. Jadi kita ratakan di sini pisang rajanya yang sudah dihaluskan ya. Ini tadi dihaluskan menggunakan gelas. Tidak saya blender, tapi saya haluskan menggunakan gelas saja. Nah, ini kita ratakan semuanya di permukaan di atas kacang ya, lebih tepatnya. Sampai benar-benar merata semuanya. Sambil ditekan juga ke dalam biar masuk ke dalam kacangnya. Kalau ada yang mengganjal lebih banyak, ini bisa kita ambil. Kita ambil lagi, dikurangi biar bisa rata ya. Semua sisinya diratakan, sudut-sudut dari boxnya. Nah, ini kalau sudah rata, sekarang kita akan taburkan lagi di atasnya atau berikan lapisan yang
kelima dengan santan kental yang diperas menggunakan air putih hangat. Sekarang kita tuang pakai sendok, saya berikan dengan sendok, tuangnya pakai sendok pelan-pelan secukupnya sampai menutupi pisang yang tadi sudah kita tata sebelumnya. Ini saya gunakan sendok karena biar bisa kita atur di mana yang belum tertutupi dengan santan. Kalau kita langsung tuang dari gelas takutnya nanti kebanyakan. Makanya pelan-pelan pakai sendok aja. Sampai semua pisangnya tertutupi sama santan. Nah, kalau sudah tertutupi dengan santan seperti ini, saya akan beri taburan coklat, bubuk coklat murni ya. Nah, kita tabur pakai saringan. Jadi ini sampai menutupi santannya juga. Terus diayak saja bubuknya, bubuk coklat alami tanpa gula dan bahan-bahan yang lainnya. Sambil kita ratakan juga untuk di sudut-sudut dari boxnya. Jadi semuanya harus terkena coklat. Nah, ini sudah hampir tertutupi semua ya. Nah, sudah tertutupi semua. Real food dessert boxnya sudah jadi. Di paling bawah itu ada singkong. Yang keduanya ubi orange. Yang ketiga itu kacang sangrai. Yang keempat ada pisang. Dan kelima ada santan. Yang paling akhir di atas itu adalah bubuk coklat murni yang saya tabur di atasnya. Nah, kalau teman-teman mau menunggu dingin, ini lebih enak dinikmati dalam keadaan dingin gitu ya. Nah, kalau memang nggak nunggu sampai dingin juga nggak apa-apa. Ini saya mau coba dulu rasa dessert boxnya. Ini saya ambil sudut sini. Jadi kita ambil dari atas sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadinya seperti ini. Saya coba dulu. Rasanya enak, manis, semuanya manis, semua lapisan itu manis, walaupun ini tidak pakai gula. Tidak kalah dengan dessert box premium yang ada di luar sana. Selamat menikmati, selamat mencoba di rumah. Semoga suka dengan real food dessert boxnya. Walaupun sedang diet, kita bisa makan dessert box yang enak, dibuat sendiri di rumah. Nah, ini udah semuanya dessertnya, 3 dessert tadi yang bisa kita coba di rumah untuk menu sehat yang bagi yang sedang menjalani hidup sehat atau yang sedang menurunkan berat badan. Jangan dimakan sendirian, biar dibagi dengan yang lain juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat itu lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.